Malam ini adalah malam yang indah, bukan hanya untuk karirku, tapi juga untuk kehidupan pribadiku. 7 tahun kita bersama Sang Indah. Bayangkan, setelah 7 tahun berkorban, kamu justru dicampakkan dan dipermalukan di depan umum oleh kekasihmu sendiri. Hancur dan dipenuhi amarah, kamu melakukan hal gila. Mengajak menikah seorang pria asing tampan yang kamu temui di lobi. Anehnya, dia setuju. Namun keesokan harinya kamu sadar, suamimu itu ternyata adalah seorang CEO kejam, yang merupakan musuh terbesar dari pria yang telah menghancurkan hatimu. Dan pernikahan kalian adalah bagian dari rencana balas dendamnya yang sempurna. Sebelum kita ungkap semua intrik di balik pernikahan balas dendam ini, pastikan kalian sudah tekan tombol like, share, dan subscribe channel Tracen. Dan jangan kemana-mana, tonton sampai akhir, karena setiap babnya akan penuh dengan ketegangan. 7 tahun. Sania menghitungnya dalam hati. 7 tahun ia mengabdikan diri. Bukan hanya sebagai kekasih, tetapi sebagai pilar pendukung yang tak pernah goyah. Ia mengorbankan mimpinya membuka toko kue kecil demi memastikan Reza, kekasihnya, bisa fokus meniti karier. Ia bekerja lembur di dapur hotel untuk membiayai kursus manajemen yang Reza ambil. Setiap pencapaian Reza adalah buah dari keringat mereka berdua. Malam ini seharusnya menjadi puncak dari semua pengorbanan itu. Perayaan promosi Reza menjadi direktur termuda di perusahaan properti raksasa Mahakarya Group. Sania mengenakan gaun terbaiknya. Hatinya membuncah penuh kebanggaan dan harapan. Ia yakin malam ini Reza akan melamarnya. Di tengah ballroom hotel yang gemerlap, di hadapan para petinggi perusahaan dan kolega yang bertepuk tangan, Reza berdiri di atas panggung. Ia mengucapkan terima kasih kepada semua orang. Lalu pandangannya tertuju pada Sania. Jantung Sania berdebar kencang. Inilah saatnya. Namun, kalimat yang keluar dari bibir Reza bukanlah sebuah lamaran, melainkan sebuah pedang yang menghunus langsung ke jantungnya. Dan terakhir, kata Reza dengan senyum menawan, "Saya ingin berterima kasih pada Sania yang telah menemani saya selama ini. Namun, setiap perjalanan memiliki akhir, dan malam ini, saya ingin memulai perjalanan baru saya." Reza kemudian berjalan menghampiri seorang wanita cantik dan anggun yang duduk di meja utama. Putri tunggal pemilik perusahaan. Di hadapan Sania dan ratusan pasang mata lainnya, Reza berlutut dan menyematkan cincin di jari wanita itu. Dunia Sania runtuh. Tepuk tangan meriah di sekelilingnya terdengar seperti gema tawa yang mengejek. Rasa malu, sakit, dan amarah bergejolak menjadi satu, membakar setiap jengkal harga dirinya. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, ia berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan 7 tahun hidupnya yang kini terasa seperti debu tak berarti. Air mata mengaburkan pandangan Sania saat ia melangkah keluar dari lift menuju lobi hotel yang megah. Ia berjalan terhuyung, tidak peduli pada tatapan aneh dari beberapa tamu. Yang ia inginkan hanyalah lari sejauh mungkin dari penghinaan yang baru saja ia alami. Saat ia hampir sampai di pintu keluar, ia berhenti sejenak untuk mengatur napas. Di sudut lobi yang remang-remang, ia melihat seorang pria. Pria itu duduk sendirian di sofa bludru, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia tampan dengan setelan jas mahal dan aura yang dingin dan tak tersentuh. Sania menyadari pria itu berada di dalam ballroom tadi. Ia telah menyaksikan seluruh drama memalukan itu. Rasa malu yang seharusnya membuatnya menunduk justru memicu sesuatu yang lain di dalam diri Sania. Sebuah percikan kenekatan yang liar. Ia sudah kehilangan segalanya malam ini. Harga dirinya, cintanya, masa depannya. Apalagi yang bisa ia rugikan? Didorong oleh amarah dan keinginan putus asa untuk menunjukkan pada Reza bahwa ia tidak hancur, Sania melakukan hal paling gila yang pernah terlintas di benaknya. Ia berjalan lurus menghampiri pria asing itu. Pria itu tidak menunjukkan keterkejutan, hanya menatapnya dengan mata tajamnya yang kelam. Sania berdiri di hadapannya dengan sisa air mata yang masih membasahi pipinya, dan suara yang bergetar namun tegas. "Kamu?" katanya, menunjuk pria itu. "Kamu mau menikah denganku sekarang juga?" Keheningan menyelimuti mereka
Selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, pria itu tidak tertawa, tidak juga menganggapnya gila. Ia hanya menatap Sania dalam-dalam, seolah sedang mengukur jiwa wanita yang hancur di hadapannya. Lalu, dengan suara yang tenang dan dalam, ia menjawab, "Boleh." Sania tertegun. Ia tidak menyangka pria ini akan setuju. Namun, sebelum ia bisa menarik kembali kata-katanya, pria yang memperkenalkan diri sebagai Arka itu berdiri, mengeluarkan ponselnya, dan melakukan satu panggilan singkat. Setengah jam kemudian, mereka berdua sudah berada di hadapan seorang petugas catatan sipil yang dipanggil secara khusus. Malam itu, di bawah sumpah yang diucapkan dengan hati yang hancur dan pikiran yang kacau, Sania resmi menjadi istri seorang pria yang baru ia kenal selama kurang dari 1 jam. Sania terbangun di sebuah suite hotel mewah dengan perasaan hampa. Kenangan semalam terasa seperti mimpi buruk yang kabur. Namun, cincin sederhana yang kini melingkar di jari manisnya adalah bukti nyata bahwa semua itu benar-benar terjadi. Arka, suaminya, sudah tidak ada di kamar. Hanya ada secari kertas di meja dengan tulisan tangan yang rapi. "Aku ada urusan. Jangan tinggalkan hotel sampai aku kembali." Sebuah perintah, bukan permintaan. Sania meremas kertas itu dengan perasaan campur aduk antara penyesalan dan kebingungan. Siapa sebenarnya pria ini? Ia menyalakan televisi di kamar untuk mengalihkan pikirannya. Semua saluran berita bisnis sedang ramai memberitakan satu topik yang sama. Mahakarya Group, perusahaan tempat Reza bekerja, sedang berada di ambang kehancuran. Sebuah korporasi rival yang misterius bernama Nusantara Capital telah melancarkan serangan akuisisi yang agresif dan tak terduga dalam semalam, membuat harga saham Mahakarya Group anjlok drastis. Para analis memprediksi ini akan menjadi salah satu pengambil alihan paling kejam dalam sejarah bisnis negara itu. Sania menonton dengan sedikit rasa puas. Karma datang begitu cepat untuk Reza. Tiba-tiba, siaran berita beralih ke sebuah konferensi pers darurat yang diadakan oleh Nusantara Capital. Untuk pertama kalinya, kata sang pembawa berita dengan antusias, CEO dari Nusantara Capital yang sangat tertutup, akan menunjukkan wajahnya di hadapan publik untuk menjelaskan langkah besar ini. Kamera menyorot ke podium. Seorang pria berjalan dengan langkah tenang dan penuh percaya diri. Ia tinggi, tegap, dengan setelan jas yang sempurna, dan aura kekuasaan yang membuat seluruh ruangan senyap. Saat wajahnya muncul di layar televisi definisi tinggi, remote di tangan Sania jatuh ke lantai. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Pria itu, pria dengan tatapan dingin yang sama, pria yang semalam ia ajak menikah dalam sebuah tindakan putus asa. Arka, suami kilatnya, adalah CEO kejam yang sedang menghancurkan dunia mantan kekasihnya. Sania terduduk lemas di ranjang. Ia sadar, ia tidak lari dari masalah. Ia justru baru saja melompat ke dalam pusat badai yang jauh lebih besar. Arka kembali ke suite hotel sore itu dengan ekspresi yang sama datarnya seperti saat ia pergi. Ia menatap Sania yang masih duduk terpaku di tempat tidur. "Kau sudah lihat beritanya?" kata Arka. Itu bukan pertanyaan. Sania hanya bisa mengangguk. "Lemah." "Bagus," lanjut Arka. "Malam ini ada acara makan malam amal yang dihadiri seluruh elit bisnis, termasuk Reza dan tunangan barunya. Kau akan pergi bersamaku sebagai istriku." Sania ingin menolak, berteriak, dan lari. Tapi ada sesuatu dalam tatapan Arka yang membuatnya membeku. Ini bukan permintaan, melainkan perintah yang tidak bisa dibantah. Beberapa jam kemudian, dengan bantuan penata rias dan gaun malam mewah yang dikirimkan Arka, Sania berubah menjadi sosok yang anggun dan memesona. Namun di dalam, ia merasa seperti boneka pajangan yang kosong. Saat mereka memasuki ballroom acara, semua mata tertuju pada mereka. Bisik-bisik langsung terdengar. Arka, sang CEO misterius, akhirnya muncul di depan publik. Dan ia membawa seorang istri yang tak kalah misteriusnya. Arka menggenggam tangan Sania dengan erat. Sebuah gestur yang bagi orang lain terlihat mesra, namun bagi Sania terasa seperti borgol. Tak lama kemudian, momen yang paling ia takuti pun tiba. Reza dan tunangannya, putri pemilik Mahakarya Group, menghampiri mereka. Wajah Reza pucat pasi saat melihat Sania berdiri di samping Arka.
Matanya membelalak tak percaya. Sania, apa yang kau lakukan di sini? Bersamanya, tanya Reza dengan suara tercekat. Sebelum Sania bisa menjawab, Arka mengeratkan genggamannya dan tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Dia di sini bersamaku. Tentu saja, jawab Arka dengan suara tenang namun penuh tekanan. Perkenalkan, Sania, istri. Kata istriku itu diucapkan dengan penekanan yang jelas. Sebuah tembakan langsung ke jantung. Harga diri Reza. Sania bisa merasakan getaran kemenangan yang dingin dari pria di sampingnya. Ia sadar kehadirannya malam ini adalah sebuah senjata. Ia adalah permaisuri dalam permainan catur Arka. Sebuah pion yang ditempatkan di posisi paling strategis untuk memberikan skakmat pada sang raja lawan. Malam itu terasa seperti berlangsung selamanya. Sania harus memasang senyum palsu, menerima ucapan selamat dari orang-orang yang tidak ia kenal. Dan yang terpenting, menahan tatapan terluka dan penuh amarah dari Reza setiap kali pandangan mereka bertemu. Arka memainkan perannya dengan sempurna. Ia bersikap protektif, sesekali membisikkan sesuatu di telinga Sania, seolah mereka pasangan yang sedang dimabuk cinta. Setiap gestur kecilnya adalah sebuah pertunjukan yang dirancang untuk menghancurkan mental Reza. Saat mereka kembali ke suite hotel, topeng itu langsung terlepas. Sania melepaskan sepatu hak tingginya dan berbalik menghadap Arka. Energi dari acara tadi telah menguap, menyisakan kelelahan emosional yang mendalam. Cukup, kata Sania dengan suara serak. Aku sudah melakukan apa yang kau mau. Sekarang katakan padaku, ada apa sebenarnya di antara kau dan Reza? Ini bukan sekadar bisnis kan? Arka melepas dasinya, tatapannya kembali dingin. Itu bukan urusanmu. Kau hanya perlu memainkan peranmu dengan baik. Bukan urusanku, balas Sania. Amarahnya kembali tersulut. Kau menjadikanku senjatamu malam ini. Kau menyeretku ke dalam perangmu tanpa memberitahuku apapun. Setidaknya aku berhak tahu kenapa kau begitu membencinya. Sania tidak tahu dari mana datangnya keberanian itu. Mungkin karena ia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. Arka terdiam, menatap Sania dengan ekspresi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bukan lagi tatapan dingin seorang CEO, melainkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang terluka. Untuk pertama kalinya, dinding es di sekeliling pria itu menunjukkan sebuah retakan. Ia menghela napas panjang. Sebuah helaan napas yang terdengar sangat berat. Kau benar, ucapnya pelan, mengejutkan Sania. Ini memang bukan sekadar bisnis. Ini pribadi. Ia tidak melanjutkan. Namun, pengakuan singkat itu sudah cukup. Sania sadar, di balik sosok kejam dan penuh perhitungan itu, ada sebuah luka lama yang belum sembuh. Sebuah alasan yang jauh lebih kelam dari sekadar perebutan kekuasaan. Keheningan yang menyelimuti suite hotel setelah pengakuan Arka terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang dingin dan canggung, melainkan keheningan yang penuh dengan pertanyaan tak terucap. Sania duduk di sofa, sementara Arka berdiri di dekat jendela, menatap lampu kota yang berkelip di kejauhan. Punggungnya yang tegap tampak menyiratkan beban yang berat. Adikku, Arka akhirnya memulai. Suaranya rendah dan syarat akan emosi yang tertahan. Namanya Rania. Dia ceria, penuh mimpi, dan sangat tulus. Arka berbalik. Matanya kini menatap Sania dengan tatapan yang tajam, namun rapuh. Dan dia adalah cinta pertama Reza, jauh sebelum kau mengenalnya. Sania menahan napas. Arka melanjutkan. Bertahun-tahun yang lalu, saat Reza masih bukan siapa-siapa, ia berpacaran dengan Rania. Reza menggunakan pesonanya untuk masuk ke dalam keluarga Arka, memanfaatkan koneksi ayah mereka untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya. Rania, yang dibutakan oleh cinta, memberikan segalanya. Ia bahkan meyakinkan ayahnya untuk memberikan modal awal bagi Reza untuk memulai sebuah proyek kecil. Dan setelah Reza mendapatkan semua yang ia inginkan, lanjut Arka, suaranya bergetar karena amarah yang terpendam. Setelah ia mendapatkan pijakan pertamanya di dunia bisnis, berkat keluarga kami, ia melakukan hal yang sama, persis seperti yang ia lakukan padamu. Ia mencampakkan adikku di depan umum demi menikahi putri dari klien besar pertamanya adikku Hanker. Ia depresi berat
dan butuh waktu bertahan-tahan untuk pulih. Sania mendengarkan dengan hati yang terasa sesak. Kisah itu seperti gema dari penderitaannya sendiri. Kini ia mengerti, kebencian Arka bukanlah kebencian seorang rival bisnis, melainkan kebencian seorang kakak yang melihat adiknya dihancurkan. Sejak hari itu, kata Arka, matanya berkilat dingin, aku bersumpah, aku akan membangun kerajaanku sendiri menjadi lebih kuat darinya. Dan suatu hari nanti, aku akan mengambil semua yang telah ia bangun dengan cara licik itu. Aku akan membuatnya merasakan kehancuran yang sama seperti yang dirasakan adikku. Menatap pria di hadapannya. Ia tidak lagi melihat seorang CEO kejam atau suami asing yang misterius. Ia melihat seorang kakak yang terluka, seorang pria yang mendedikasikan hidupnya untuk sebuah balas dendam yang lahir dari cinta. Malam itu, Sania sadar, ia bukan lagi pion dalam permainan ini. Ia adalah sekutu. Pemahaman baru itu mengubah segalanya. Keesokan paginya, saat Sania terbangun, ia menemukan Arka sudah duduk di ruang tamu, dikelilingi oleh tumpukan dokumen dan layar laptop yang menampilkan grafik saham yang rumit. Namun, kali ini Sania tidak merasa terintimidasi. Ia justru berjalan ke dapur, membuat 2 cangkir kopi, dan meletakkan satu di meja di samping Arka. Arka mendongak, sedikit terkejut. Terima kasih, ucapnya pelan. Reza, kata Sania tiba-tiba, membuat Arka kembali menatapnya. Kelemahan terbesarnya adalah harga dirinya. Dia tidak tahan terlihat lemah atau gagal di hadapan orang lain, terutama di hadapan wanita yang menurutnya berada di bawahnya. Arka mengangkat alisnya, tertarik. Lanjutkan, dia juga sangat ceroboh jika sudah merasa di atas angin, tambah Sania. Mengingat kembali momen-momen selama 7 tahun terakhir, dia sering meremehkan detail-detail kecil dalam proyek jika ia merasa sudah pasti akan menang. Itulah awal dari aliansi mereka. Sania, dengan pemahamannya yang mendalam tentang psikologi dan kelemahan Reza, menjadi penasihat strategi tak resmi. Bagi Arka, mereka menghabiskan waktu berjam-jam menganalisis setiap langkah Mahakarya Group. Arka dengan data dan kekuatan finansialnya, Sania dengan intuisi dan pengetahuannya tentang sang target. Hubungan mereka yang tadinya dingin dan formal kini dipenuhi oleh diskusi strategi hingga larut malam. Di tengah semua itu, mereka mulai melihat satu sama lain dengan cara yang berbeda. Arka melihat ketangguhan dan kecerdasan Sania yang tersembunyi di balik profesinya sebagai koki pastry. Sania melihat sisi Arka yang lebih manusiawi, sisi seorang kakak yang protektif, dan seorang pria yang bisa tertawa saat Sania menceritakan lelucon garing untuk mencairkan suasana. Ikatan mereka tidak lagi dibangun di atas kontrak pernikahan yang aneh, melainkan di atas tujuan bersama dan rasa saling menghormati yang tumbuh secara perlahan. Perasaan yang tadi undang mulai menyelinap masuk ke dalam hati mereka yang sama-sama terluka. Rencana final mereka disusun dengan sangat rapi, menggunakan informasi dari Sania tentang sebuah proyek properti besar yang sedang dikejar Reza dengan penuh kesombongan. Arka menyiapkan sebuah jebakan yang sempurna. Ia tahu Reza, karena harga dirinya, akan mengerahkan semua sumber daya perusahaan untuk memenangkan proyek itu, bahkan dengan cara yang sedikit ilegal untuk mempercepat proses melalui sebuah perusahaan boneka. Arka sengaja kalah dalam penawaran proyek tersebut, membuat Reza merasa menang telak. Pesta perayaan kemenangan pun diadakan oleh Reza dengan sangat megah. Sebuah pengulangan dari malam yang menghancurkan Sania. Namun kali ini, peran mereka telah berganti. Tepat di tengah acara, saat Reza sedang memberikan pidato kemenangannya, pintu ballroom terbuka. Arka masuk, berjalan dengan tenang, didampingi oleh Sania yang kini menatap lurus ke depan dengan percaya diri. Di belakang mereka, beberapa orang dari otoritas jasa keuangan dan wartawan ikut masuk. Reza, sapa Arka dengan suara dingin yang menggema di seluruh ruangan. Selamat atas kemenanganmu, Seyong Sekole. Kemenangan itu dibangun di atas penipuan. Di layar besar di belakang panggung, Arka menampilkan bukti tak terbantahkan tentang praktik suap dan manipulasi dokumen yang dilakukan Reza untuk memenangkan proyek itu. Bukti yang berhasil Arka dapatkan karena ia tahu persis di mana harus mencari.
Berkat petunjuk dari Sania, dunia Reza hancur dalam sekejap. Di hadapan orang-orang yang sama, yang pernah menyaksikan kemenangannya atas Sania, ia kehilangan proyeknya, jabatannya, dan reputasinya. Tunangan barunya menatapnya dengan jijik. Balas dendam Arka telah tuntas. Malam itu, setelah semua kekacauan berakhir, Arka dan Sania berdiri di balkon suite mereka, menatap lampu kota dalam diam. Misi mereka telah selesai. Lalu, bagaimana sekarang? Tanya Sania pelan. Arka menoleh, menatap Sania dengan tatapan yang tidak lagi dingin, melainkan penuh dengan kehangatan yang baru. Pernikahan kita dimulai karena balas dendam, katanya. Tapi aku tidak keingin pernikahan ini berakhir di sini. Bagaimana jika kita memulainya lagi dari awal, tanpa dendam, tanpa masa lalu? Hanya kau dan aku. Sania menatap mata pria yang telah menjadi suaminya, sekutunya, dan kini mungkin masa depannya. Dengan senyum tulus pertama sejak malam. Dan begitulah akhir dari sebuah pernikahan yang lahir dari patah hati dan amarah, yang secara tak terduga justru berubah menjadi awal dari sebuah kisah cinta yang tulus. Kisah Sania dan Arka mengajarkan kita bahwa terkadang cara terbaik untuk menyembuhkan luka lama adalah dengan menemukan sekutu tak terduga. Balas dendam mungkin telah menyatukan mereka, tetapi pada akhirnya cinta sejatilah yang memberi mereka alasan untuk memulai lembaran baru. Terima kasih banyak sudah menemani perjalanan balas dendam yang penuh emosi ini dari awal hingga akhir. Menurut kalian, momen mana yang paling membuat kalian puas saat Reza akhirnya mendapatkan balasannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like jika kalian suka ceritanya. Dan pastinya, subscribe channel Dracin agar tidak ketinggalan skenario-skenario penuh intrik selanjutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.